Siapa yang tak kenal dengan sosok Yakub, bapak dari 12 suku Israel? Dia lahir sebagai anak kembar dan menjadi anak kesayangan ibunya, Ribka. Tapi Yakub menjadi tokoh yang kontroversial karena bersama ibunya melakukan konspirasi menipu ayahnya sendiri dan menjegal kakak sulungnya Esau untuk mewarisi janji Allah. Mari kita ikuti fakta Alkitab kali ini untuk membahas sosok Yakub ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya. Arti nama Yakub. Ketika Yakub lahir, ia memegang tumit kakaknya Esau. Alasan inilah yang membuatnya dinamai Yakub atau dalam bahasa Ibrani adalah Yaakov, turunan dari kata akeb yang berarti tumit. Namun bisa diartikan juga mengikuti dari belakang, menggantikan, mengelak, menyerang dan meraih, melampaui batas. Arti kata Yakub itu pada akhirnya tergenapi ketika ia dengan cara menipu menggantikan posisi kakaknya untuk mendapatkan berkat dari Ishak. Walau dilakukan dengan cara yang salah, apa yang dilakukan Yakub ini menggenapi firman Tuhan yang disampaikan kepada Ribka. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Kejadian 25 ayat 23. Yakub memang mengincar hak kesulungan Esau. Sepertinya Yakub sudah lama mengincar hak kesulungan Esau. Hal itu dibuktikan ketika kesempatan muncul, ia bisa membuat penawaran yang tak bisa ditolak oleh Esau. Dituliskan dalam Kejadian 25 ayat 29-34, Esau yang seorang pemburu pulang dalam keadaan lapar dan mendapati Yakub sedang memasak kacang merah. Kakaknya itu meminta sedikit masakan itu untuk mengobati rasa laparnya dan Yakub tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Di lain pihak, Esau tidak berpikir panjang dan tidak menghargai hak kesulungannya dan menjualnya kepada Yakub hanya dengan semangkuk makanan. Bahkan para teolog menafsirkan ayat 34 yang menuliskan bahwa Esau memandang ringan hak kesulungannya, bahwa ia sebenarnya membenci hak kesulungannya itu dan pribadi yang tak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena dikendalikan oleh kebutuhan perutnya. Beberapa tahun kemudian, ketika Ishak telah tua dan mulai rabun, istrinya, Ribka, mendengar bahwa ia akan memberkati Esau. Maka Yakub dipanggil oleh ibunya dan mereka membuat sebuah konspirasi untuk menipu Ishak. Dengan memakai pakaian Esau dan bulu domba pada leher tangannya, Yakub berhasil mengelabui sang ayah dan mendapatkan berkat yang harusnya diterima sang kakak. Esau berniat membunuh Yakub setelah Ishak mati karena peristiwa penipuan itu. Namun Ribka mendengarnya dan menyuruh Yakub pergi ke tempat pamannya, Laban, untuk menghindari hal itu terjadi. Selain itu, Ribka dan Ishak juga kesal dengan Esau yang mengambil istri dari orang Het, Kejadian 26 ayat 34-35, sehingga mereka meminta Yakub untuk mengambil istri dari anak-anak Laban, Kejadian 28 ayat 1-2. Kisah cinta segitiga dan lahirnya 12 anak Yakub. Periode kehidupan Yakub selanjutnya dipenuhi dengan drama cinta. Babak pertama adalah kisah bagaimana ia ditipu pamannya sendiri. Yakub menyanggupi bekerja 7 tahun demi bisa memperistri anak pamannya yang bernama Rahel. Namun di malam pengantin, malah yang diberikan adalah Lea, kakak Rahel. Yakub melakukan konfrontasi kepada Laban, pamannya. Akhirnya sang paman berkata, "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Kejadian 29 ayat 27. Setelah 7 hari pernikahannya dengan Lea, Yakub mendapatkan istri yang ia inginkan, yaitu Rahel. Namun ia harus bekerja 7 tahun lagi. Babak kedua kehidupan Yakub dipenuhi dengan perebutan perhatian dan cinta dari dua saudara perempuan ini. Dituliskan bahwa Yakub mencintai Rahel dan karenanya Lea berusaha keras mendapatkan cinta suaminya. Dari Lea kemudian lahir anak pertama Yakub, yaitu Ruben. Ketika ia memberi nama anak itu, Lea menyampaikan harapannya, "Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Namun hal itu sepertinya tidak terwujud. Ketika Simeon dan Lewi lahir, Lea masih mengharapkan suaminya untuk mencintainya. Namun tetap saja ia tak mendapatkannya dan lahirlah Yehuda, di mana akhirnya Lea bisa mengucap syukur atas yang ia terima.
Rahel yang mendapatkan cinta suaminya namun tak mendapatkan keturunan merasa iri dengan kakaknya dan sempat mengancam Yakub. "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Yakub marah saat itu dan menyatakan bahwa dia bukanlah Allah yang menutup kandungannya. Rahel akhirnya memberikan budaknya Bilha menjadi istri Yakub sehingga baginya lahir Dan serta Naftali. Lea pun tidak berdiam diri. Melihat dirinya tidak bisa lagi melahirkan anak, maka ia menyodorkan budaknya Zilpa untuk melahirkan anak bagi Yakub. Maka dari Zilpa lahirlah Gad dan Asher. Yang menarik adalah episode buah dudaim yang dipetik oleh Ruben untuk Lea, namun akhirnya dijual kepada Rahel dengan imbalan jatah waktu Rahel bersama Yakub diberikan kepada Lea. Dari episode ini lahirlah Isakar, dan setelah itu ia masih punya 2 anak lagi, yaitu Zebulan dan anak perempuan bernama Dina. Rahel akhirnya mendapatkan belas kasihan Tuhan dan akhirnya mengandung dan melahirkan Yusuf yang kemudian menjadi anak kesayangan Yakub. Lalu anak terakhir Yakub, Benyamin, lahir di dekat daerah Efrata, di mana Rahel mati setelah melahirkan dan kemudian dikuburkan di Betlehem. Dari Yakub menjadi Israel. Setelah memutuskan untuk meninggalkan pamannya Laban, Yakub meneruskan perjalanannya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan, lalu menamai tempat tersebut Mahanaim. Setelah itu, ia sampai di sungai Yabok, dan setelah menyeberangkan istri-istri dan anak-anaknya beserta seluruh hartanya, Yakub menginap sendirian di seberang sungai. Di sana ia bergulat dengan seseorang hingga menjelang fajar. Orang itu memukul pangkal pahanya dan membuatnya terpelecok. Saat itulah orang tersebut berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Kejadian 32 ayat 28. Pernyataan Tuhan bahwa namanya bukan lagi Yakub tapi Israel atau Yisrae diulang kembali setelah kejadian anak-anak Yakub membalas dendam pemerkosaan terhadap Dina, saudari mereka. Yakub dan keluarganya melarikan diri ke Betel, Kejadian 35 ayat 10-12, dan di sana Tuhan menyatakan diri. Kata Israel sendiri memiliki beberapa arti seperti dia yang bergulat dengan Allah dan menang, dia akan memerintah sebagai raja, pria yang melihat Tuhan dan pangeran bersama Tuhan. Rekonsiliasi dengan Esau. Saat meninggalkan Laban, Yakub kembali ke tanah Kanaan dan tahu bahwa ia harus menghadapi kemarahan Esau. Untuk itu, ia sudah membuat rencana untuk melembutkan hati kakaknya itu. Ia mengirim utusan dan juga hewan ternak dan budak-budak untuk diberikan kepada Esau. Namun utusannya itu membawa kabar yang mengkhawatirkan. Esau datang dengan membawa 400 orang. Yakub pun membagi rombongannya menjadi 2 pasukan, dengan berharap jika satu pasukan kalah, yang satunya bisa lolos. Ketika akhirnya bertemu dengan Esau, respon kakaknya itu di luar harapannya. Dia berlari dan memeluknya, dan mereka pun bertangis-tangisan saling memaafkan. Esau bahkan tidak mau menerima hadiah yang diberikan Yakub, namun ia tetap memaksa agar Esau menerimanya. Demikian seri pertama Fakta Alkitab Perjalanan Bangsa Israel, yaitu Yakub. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan berikan komentar ya. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!